Shalom saudara yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Puji nama Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya berterima kasih. Kalau kita masih ada sampai saat hari ini, kita tahu itu semua karena berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Banyak orang alami pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang terjawab, masalah-masalah yang terselesaikan. Kemudian mereka mengucap syukur sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Saya bisa katakan apa saudara? Bahwa mengucap syukur itu mengandung berkat yang begitu dahsyat. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika Yesus, Dia memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita. Saudara-saudara, yang ada pada waktu itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara manusia, secara logika, hitung-hitungan itu tidak akan mungkin bisa memberi makan orang yang sekian banyak. Tetapi dengan apa yang ada di tangannya, Yesus kemudian mengucap syukur kepada Allah. Lalu Dia mulai memecah-mecahkan roti itu. Apa yang terjadi saudara? Roti itu dapat memberi makan kepada orang yang banyak. Bukan hanya memberi makan, orang banyak itu pun sampai kenyang. Saudara tahu ya, kalau kita kenyang sampai nolak-nolak kan saudara. Nah, sampai mereka kekenyangan. Bukan hanya sampai kenyang, tapi ada sisa 12 keranjang. Itulah kuasa di balik mengucap syukur. Yang tadinya hanya sedikit, tetapi akhirnya berkelimpahan. Luar biasa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau mungkin saat ini ada yang di dalam kekurangan, berkat yang ada di tangan kelihatannya cuma sedikit, tetapi kebutuhan hidup begitu banyak, belum harus membiayai uang sekolah anak, belum membayar rekening-rekening yang lain, belum lagi biaya hidup sehari-hari, padahal sudah banyak yang dipangkas saudara, tetapi kelihatannya tetap masih kurang. Daripada mulai mengeluh, mari kita belajar seperti Yesus. Belajar mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Kita katakan, Tuhan terima kasih buat berkat yang ada ini. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan semua yang terbaik daripada Allah. Karena di dalam mengucap syukur mengandung janji Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Puji nama Tuhan saudara, di balik mengucap syukur ada mujizat yang terjadi. Kalau kita juga membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Di ayat-ayat ini menceritakan bagaimana ketika 10 orang kusta, mereka datang kepada Yesus dari jarak yang jauh, mereka minta agar Yesus memberikan mereka kesembuhan. Yesus berkata, pergilah kamu kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus, mereka langsung pergi kepada imam-imam. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan iman mereka, saya katakan di tengah perjalanan iman mereka. Karena apa? Ketika mereka mendengar firman, mereka lakukan. Kesembuhan waktu itu belum terjadi. Tetapi di tengah perjalanan iman mereka, mujizat terjadi. Ke-10 orang kusta ini menerima pertolongan yang dari Tuhan. Semua sehat, semua sembuh. Sehingga ketika mereka melihat seluruh badan mereka, mereka sudah pulih seperti sedia kala. Mereka bersuka, saudara-saudara. Mereka bersuka cita karena apa? Permohonan mereka, pergumulan-pergumulan mereka sudah dijawab oleh Tuhan. Mereka alami kelegaan yang dari Tuhan. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Yaitu apa? Mengucap syukur kepada Allah. Ketika mereka lihat mereka sudah sembuh, mereka tidak berbalik kepada Yesus. Tetapi dari antara 10 itu, hanya ada 1 yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia berkata terima kasih buat kesembuhan yang dia sudah terima. Haleluya. Ketika Yesus melihat orang ini yang datang mengucap syukur di bawah kakinya, apa yang Yesus katakan? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19,
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Orang yang tahu mengucap syukur ini, dia tidak hanya menerima kesembuhan, dia tidak hanya menerima berkat jasmani, tetapi dia juga menerima berkat rohani. Dikatakan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan mau limpahkan kepada setiap umatnya. Itu sebabnya saudara jangan puas kalau hanya menerima berkat secara jasmani saja. Sandang, pangan, papan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tidak kekurangan. Jangan hanya puas hanya sampai di situ. Karena berkat jasmani itu sifatnya hanya sementara, tidak kekal, semua bisa habis, bisa hilang dalam sekejap. Tetapi biarlah kita juga memiliki berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang sejati, sukacita yang besar, serta kasih yang melimpah. Saudara, ketika saya didiagnosis oleh dokter bahwa saya terkena CAPD, waktu itu suami saya yang ada pada waktu itu, saya melihat matanya langsung berkaca-kaca. Tetapi saya merasakan Tuhan itu memberikan saya satu kekuatan di dalam hati saya untuk saya bisa menerima vonis itu. Tuhan berikan saya damai sejahtera sehingga ketika dokter mengatakan ibu harus menjalani ini proses demi proses. Dan saya melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya sehingga saya bisa melewati proses pengobatan itu di dalam pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan mau berikan kita damai sejahteranya yang besar. Uang tidak bisa membeli damai sejahtera, tetapi damai sejahtera itu berasal dari Allah ketika kita selalu datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia beri kita sukacita yang melimpah. Dia berikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Untuk menerima berkat-berkat, baik jasmani maupun rohani yang dari Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita melakukan apa yang Dia katakan. Apa yang firman Allah sampaikan. Nah, firman Allah pagi ini sudah mengajarkan kepada kita untuk apa saudara? Firman Allah pagi ini mengajarkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimanapun keadaan saudara saat ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada beban yang begitu berat, ada pergumulan-pergumulan dalam hidupmu. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab di balik ucapan syukur, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur selalu kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami ini karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Firman-Mu sudah mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya ketika keadaan kami baik-baik saja, tetapi ketika keadaan kami tidak baik-baik saja pun Engkau mengajar kepada kami untuk mengucap syukur. Karena itu Tuhan, tolong kami, jadikan kami semua pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau, sehingga janji firman-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu di mana saja berada. Terima kasih buat hari ini, karena hari ini adalah hari yang telah diberkati Tuhan bagi kami. Kami masuki hari ini dengan penuh ucapan syukur, bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.